Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dilanjutkan dengan survei gramatika. Nah, untuk kegiatan belajar daring pada hari ini kita masih melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pembuatan peta situasi dengan cara digitasi melalui bantuan Google Earth dan AutoCAD. Dan sebelum saya lanjut, saya juga menginformasikan bahwa tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di awal bulan Februari ini sudah mulai melakukan verifikasi ke SMK yang akan melakukan uji kompetensi keahlian. Semoga UKK ini bisa terlaksana tahun ini seperti juga dengan tahun sebelumnya, walaupun kegiatan belajar tatap muka masih sangat dibatasi. Dan ini nanti tugas kamu adalah membuat peta situasi di lingkungan tempat tinggal kamu atau di wilayah mana saja yang kamu pilih dengan cara melakukan digitasi. Nah, untuk mulai kegiatan ini kita coba membuka Google Earth-nya, dan tentu ini sudah harus terhubung dengan jaringan. Nah, sebelum kita lanjut, kita cek dulu di bawah ini. Di bawah ini koordinat yang tertera adalah koordinat lintang dan bujur dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Nah, ini yang kita akan rubah dulu nanti. Begitu juga dengan bahasa yang di sini, bahasa yang digunakan masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk merubah koordinat ini kita klik tools, kemudian option. Nah, di sini di tab 3D view ya, ada di bagian yang kedua. Di sini kan tertulis degree, decimal, dan menit. Kita ganti menjadi universal transformator sehingga nanti koordinat ini berganti menjadi koordinat JTM. Kemudian di tab general ini ya, ada pemilihan bahasa. Di sini linknya itu masih bahasa Inggris United States. Di sini kita ganti menjadi bahasa Indonesia, kemudian kita apply. Nah, di sini tertulis you must restart the application. Berarti harus keluar dulu dari Google Earth ini sebelum pengaturan ini kita bisa gunakan. Apply, oke. Nah, ini belum bisa digunakan karena kita harus keluar dulu dari Google Earth, dan kemudian kita masuk kembali. Kita klik di sini dan kita lihat koordinatnya sudah berubah. Di sini koordinat sudah menggunakan koordinat JTM, kemudian bahasanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita cari lokasi sekolah kita, SMK Negeri 2, atau kita ketik STM Negeri Kendari, kemudian telusuri, dan kita tunggu beberapa saat sampai dia menemukan lokasi yang kita inginkan. Nah, sekarang lokasi STM kita ini lokasi sekolah kita sudah ada. Kemudian kalau Anda lihat di bawah sini, tanggal citra ini adalah tanggal 19 Agustus 2020. Jadi citra satelit ini dibuat pada tanggal 19 Agustus 2020, sehingga misalnya kita bisa lihat di belakang ini adalah gedung Teknopark samping kantor.
Nah, di belakang Teknobar ini kan sekarang sudah berdiri sebuah bangunan untuk workshop dari jurusan teknik alat berat. Nah, pada bulan Agustus 2020 bangunan ini belum selesai, dia hanya berbentuk, dia baru fondasinya yang selesai. Jadi yang terekam di sini adalah fondasi dari bangunan yang ada ini. Kemudian yang lain seperti ini sama saya kira. Nah, kemudian kalau kita ingin menghilangkan jendela ini, kita klik saja ini sehingga tampilan kita menjadi lebih luas. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat citra satelit untuk beberapa tahun yang lalu, kita bisa klik di sini, lihat. Kemudian ada di sini citra historis, kita klik citra historis. Nah, di sini ada panel di atas yang sebelah kiri atas. Kalau kita bawa ini ke posisi ini bulan Juni tahun 2002, maka akan kelihatan bagaimana situasi sekolah kita di tahun 2002. Anda bisa lihat ini jalan koni, ya, pohon-pohon yang ada di sana belum besar, bahkan mungkin belum ditanam. Ini adalah jalan koni, belum terlalu ramai bangunan-bangunan di sekitar sini. Kemudian juga bangunan yang ada di depan ini belum sebanyak sekarang. Yang ada cuma ini adalah gedung lama, dan di sini dulu kita berkantor untuk Gematika. Ini ruangan lab fisika, kimia, tempat pokoknya PSG, ruang gambar, komedi gambar, dan seterusnya. Ini adalah bangunan tempat belajar, ini adalah musola, ini perpustakaan. Nah, kita lihat perpustakaan ini ini kantor, belum ada bangunan di belakang ini, masih kosong semua samping kantor. Ini adalah bangunan listrik. Nah, kalau kita lanjut ke posisi tahun 2009, nah 2009 sudah kelihatan agak berbeda. Di belakang bangunan ini sudah ada bangunan baru nih, satu. Begitu juga di belakang perpustakaan. Ini ruang KKP sudah muncul, tadinya belum ada. Begitu juga dengan ruangan ini. Ini ruangan otomotif. Kemudian kalau kita ke tahun 2014 ini kebetulan citranya agak kabur, kelihatan ini tahun 2014 seperti ini. Karena dia agak kabur, kita lanjut ke tahun 2016. Nah, ini adalah posisi tahun 2016. Pohon-pohon di sini sudah mulai besar, pohon-pohon di sini sudah besar semua, ya. Ini juga. Kemudian di gedung ini, gedung Gematika sudah terbentuk, ini sudah dibangun. Dan terakhir mungkin kita masuk ke tahun 2020. Beginilah situasi sekolah kita sekarang. Jadi dari masa ke masa ini bisa kita lihat, ya, mulai dari yang tersedia di sini mulai dari tahun 2002 ya, 2002, kemudian 2005, 2009, 2012. Nah, ini 2012. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa melalui citra ini kita bisa perkirakan kapan bangunan yang ada di sini dibangun. Ruangan seni budaya, ruangan TESA di sini, kemudian di sini ruangan Gematika, ternyata di 2012 belum terbangun juga di sini. Begitu juga dengan bangunan di samping kantor ini masih kosong, ini masih empang waktu itu, ya, masih kolam besar. Nah, ini sekarang sudah tertutup semua dengan bangunan Teknopark. Kemudian di belakangnya sudah berdiri bangunan dari jurusan teknik alat berat, seperti itu. Nah, inilah salah satu fungsi dari penginderaan jauh. Misalnya hutan di
Kalau kita ingin memantau situasi hutan, ya tentu dengan cara seperti ini, mengambil citra satelit dari masa ke masa. Nah, sama dengan jalan di sini, ini jalan belum terlalu, di tahun 2012 pohon-pohon yang ada di sekitar sini belum terlalu rimbun, jalan di sini masih terlihat dengan jelas. Kemudian di sini pencucian, di sini Pacikala masih kelihatan ya. Berbeda dengan di tahun 2020 ini. Nah, hanya perbedaannya di sekitar sini sudah, untuk sekarang ini sudah agak gundul beberapa tempat ya. Kita bisa lihat di 2014 gambarnya agak berkabut, tertutup kabut. Kemudian kita lanjut ke 2015 seperti ini, 2015. Jadi kadang-kadang ketika satelit itu lewat daerah ini dan situasinya berkabut atau berawan, maka citra satelit yang diambil gambarnya akan kabur juga, seperti itu. 2017, nah 2017 kita lihat pohon-pohonnya sudah semakin rindang yang ada di jalan Koni ini, apalagi kemudian 2019. Nah ini 2019 kita bisa bandingkan dengan 2020, mungkin situasinya hampir sama saja. 2019 ya, hanya yang berbeda mungkin di belakang sini masih kosong. Kalau yang 2020 itu sudah ada fondasi siap untuk dibangun. Begitu juga yang beberapa bangunan-bangunan yang ada di sini. Nah ini kalau bisa silakan didigitasi, bisa juga Anda digitasi dari tahun berapa yang Anda inginkan supaya kita bisa bandingkan. Nah sekarang saya ingin masukkan gambar citra satelit ini, kita masukkan ke AutoCAD. Di sini ada AutoCAD 2012, kita masukkan supaya ukurannya sama. Misalnya di sini ya, kalau kita ingin mengukur berapa panjang gedung ini, nah ini ada fasilitas untuk mengukur panjang ya, penggaris. Kita tinggal klik di sini, misalnya ini di sini, berarti panjangnya 22,15 meter. Nah supaya panjang ini sama dengan gambar yang kita masukkan di AutoCAD, maka kita harus lakukan cara seperti ini. Yang pertama kita buat penanda dulu, penanda garis di sebelah sini. Kita buat penanda di sudut sebelah kanan atas, kita pakai saja di pojok ini. Nah, kemudian namanya penanda kita masukkan koordinat saja, nama koordinat. Kita copy saja koordinat ini ke atas, Ctrl C, kemudian koma, kemudian titik koma, masukkan lagi koordinat Y nya, Ctrl C, Ctrl V. Oke, selesai. Nah kemudian di sudut bawah ini kita masukkan juga koordinat. Kita masukkan di penanda titik, kita masukkan di pojok sini saja penanda. Kemudian ini kita bawa ke ujung sini, kemudian namanya sama, kita copy dari koordinat X nya, kemudian titik koma, kemudian koordinat Y. Oke, nah ini sudah ada dua penanda di sini yang nanti akan kita gunakan untuk menyamakan ukuran yang ada di Google Earth ini dengan gambar yang akan kita masukkan ke AutoCAD. Setelah itu kita simpan gambar,
Oh, sebelum kita simpan mungkin kita harus keluar dulu dari mode ini. Kita harus keluar dulu dari mode Citra Storage. Sudah keluar tadi. Setelah itu kita simpan gambar. Nah, ini kita opsi peta, kita hilangkan centerangnya semua sini, kemudian simpan. Sebelumnya mungkin resolusi gambarnya kita ambil yang ini biar lebih terang, kemudian simpan gambar. Nah, di sini kita simpan di data D ya, jangan lupa tempat menyimpan. Kita tulis saja sini STM NKDI, kemudian kita save. Nah, setelah itu kita buka AutoCAD. Nah, ini sudah terbuka tadi, dan kita insert start image reference. Kita cari STM NKDI tadi, open, oke, kemudian kita enter. Nah, ini dia gambar raster yang kita sudah copy tadi, yang kita sudah simpan dari AutoCAD. Ini adalah penanda titiknya di sini, kemudian di atas adalah penanda titik di sini. Kemudian setelah itu kita ketik align, ELIGN, enter. Nah, select objek, kita select objek ini. Objek ini kotaknya sudah terseleksi dan kita enter. Setelah itu kita tandai jarum penanda yang di atas di ujung ini, ujungnya kita berikan tanda. Kemudian kita masukkan koordinatnya, X nya 44 5632 titik 79. Kemudian kita tulis koma sehingga di sini terkunci. Kemudian kita masukkan koordinat dia nya 955 9844 titik 75, enter. Setelah itu kita masuk ke bagian bawah, sebelah kanan bawah, kita klik lagi di sini ya, kemudian masukkan koordinatnya. Kita masukkan koordinatnya 446 446051 koma 95, kemudian koma, kemudian yang satunya lagi adalah 955966 titik. Nah, karena tidak terlihat maka kita cek di sini 955 966 3.37 3.37, enter. Kemudian enter. Nah, pilih yes sini. Nah, sekarang gambarnya hilang, maka kita harus cari dengan zoom, enter, action, enter. Nah, kelihatan gambarnya. Nah, inilah gambar yang tadi. Silakan kalau kita ingin mengecek ukuran, misalnya ukuran gedung ini, biasanya ukuran gedung, panjang gedung ini dari sini ke sini
sekitar 11,65. Nah, kalau kita cek di Google Earth sini, panjangnya (12,94). Di sini tadi berapa? 11,65. Ya, ini mungkin penempatan posisi titiknya yang kurang pas, sehingga masih ada selisih gambar, selisih jaraknya. Coba kita paskan lagi dari sudut ke sudut, 12,07. Kemudian yang ini tadi kita juga coba paskan lagi ya. Kita coba zoom dulu yang dekat, kemudian kita ukur jarak dari sini ke sini. (12,56), ini 12,07. Nah, ini lewat sedikit kayaknya. Ya, 12,04. Di sini tadi 12,07, beda 3 mili. Di sini sebenarnya sama, hanya karena penempatan titiknya yang kurang pas ya, tapi sesungguhnya dia sama. Nah, demikian tadi untuk pembuatan penyesuaian skala dari Google Earth ke AutoCAD. Nah, silakan dipraktekkan. Anda bisa, untuk prakteknya mungkin silakan digunakan lokasi sekolah ini saja. Nanti kalau tugasnya bisa dicari lokasi yang lain. Nah, kemudian seperti kemarin, kalau Anda ingin mendigitasi misalnya di gedung ini ya, Anda tinggal pastikan dulu layarnya ini adalah layar Google Earth. Walaupun sebenarnya bisa juga dibuat di belakang, setelah gambar terbentuk baru kita buat layarnya. Nah, untuk mendigitasi kita tinggal klik polyline, bisa juga line sebenarnya. Nah, kemudian kita mulai menarik garis dari sudut bangunan ini. Kita mulai menarik garis dari sudut bangunan, lanjutkan saja ke sini dulu. Enter. Setelah itu kita tarik lagi dari garis dari sini. Nah, ini juga. Nah, ini adalah contoh digitasi bangunan yang ini tadi ya. Tapi sebelumnya saya lupa tadi, sebelum Anda buat garis ini Anda harusnya, kita ulangi dari awal. Sebelum kita membuat garis digitasi ini, sebaiknya dibuat layar baru dulu ya. Kita cek di sini, kemudian buat layar, kita berikan nama digitasi, kemudian kita cek klik ini, kemudian kita hilangkan. Nah, setelah di sini tertulis digitasi, terserah kita ingin beri warna yang berbeda ya. Mungkin kita ingin beri warna, kita cek dulu kembali digitasi, kita ingin berikan warna seperti kemarin ya, mungkin warna hijau atau apa saja. Oke. Kemudian sudah ada di sini, silakan dilanjutkan digitasinya seperti yang tadi. Kita buat seperti ini. Kemudian
Kalau sudah sampai di sini bisa kita tulis saja huruf C, enter. Nah, dia akan tersambung dengan sendirinya. Kemudian kita klik spasi, kita sambung dari sini, spasi lagi, dari sini sambung lagi, ya, spasi ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat hasil digitasi kita tinggal matikan layar yang ada di sini, layar Google Earth, kita matikan lampunya sehingga yang terlihat nanti adalah bangunan yang ini ya, nanti tinggal diberikan bingkai, berikan etiket dan seterusnya ya. Sekira demikian kegiatan kita, sudah 25 menit, kayaknya sudah terlalu panjang nanti videonya. Nah, ini video pembelajarannya saya akan upload di YouTube, dan silakan di like dan di subscribe. Nah, itu juga sebagai tanda bahwa Anda betul-betul sudah melihat, sudah menonton video ini. Kalau belum di like, belum di subscribe, berarti Anda belum melihat sama sekali. Saya kira ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Tetap semangat mengikuti pelajaran, walaupun sebagian besar sudah ada yang semangatnya sudah sangat menurun ya. Kalau kita melihat absennya di sini, saya akan perlihatkan absen kamu di sini. Kita lihat absennya. Nah, ini adalah absen kelas 12 sampai dengan pertemuan minggu ketiga ini, tanggal 26 bulan Januari, tepatnya minggu lalu. Nah, ini masih ada juga beberapa orang yang belum pernah hadir sama sekali. Bilal, Andi Dewansa, Farhan, Rohit, Setiawan. Nah, ini belum, sebentar saya tambahkan lagi absennya sebentar untuk hari ini, tanggal 2 Februari. Ini kegiatan daring 2 kali, luring 1 kali. Nah, kalau kegiatan daring Anda juga tidak hadir, berarti betul-betul Anda tidak ada lagi niat untuk belajar. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Kalau ada yang tidak jelas silakan di chat lewat grup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.